Di arena, Hulk langsung nunjukin dominasi absolutnya. Dia baca pergerakan musuh dengan santai, terus ngeksekusi counter fatal yang bikin lawannya instant KO. Sementara itu di ruang manajemen, Vermilio dapat laporan intelijen yang bikin dia naik pitam. Ternyata kandidat terkuat di turnamen Raja Iblis ini adalah seorang pahlawan manusia. Konteks taktisnya gini, umat manusia baru aja menang telak dan ngancurin kastil Raja Iblis sebelumnya. Makanya turnamen ini krusial banget buat nyari komandan baru secepatnya. Balik ke Vermilio, dia ngecek data statistik para peserta. Rata-rata level demon ada di angka 45. Tapi ada satu anomali yang ngerusak balance turnamen ini. Anomali itu ya si Hulk. Hon ngejelasin, kalau Hulk ini bukan cuma manusia biasa, tapi pahlawan yang udah ngelewatin babak kualifikasi dengan skor sempurna, dan ini bikin Vermilio makin panik. Di luar dugaan Hulk malah mainin cyber tingkat tinggi. Dia teriak ke penonton kalau dia benci manusia dan pengen ngancurin rasnya sendiri, bikin moral demon langsung naik drastis. Vermilio yang curiga pengen langsung ngeksekusi Hulk. Tapi masalahnya turnamen ini diikat sama kontrak sihir absolut. Kalau dia nyerang peserta, dia sendiri yang bakal kena backlash fatal. Gara-gara tangannya keikat aturan, Vermilio mutusin buat ganti strategi. Dia bakal manfaatin otoritasnya buat ngerubah format turnamen jadi jebakan mematikan khusus buat Hulk. Tapi, pas ngecek data lebih dalam, Vermilio sadar kalau brute force gak bakal mempan. Hulk itu udah nyentuh level cap 99, jadi pertarungan fisik murni cuma bakal jadi ajang pembantaian sepihak. Nah, Hon ngasih ide brilian buat nge-counter raw stats Hulk. Mereka ganti tantangannya jadi nyusun menara kartu. Maksa peserta buat adu dexterity dan fokus, bukan adu otot. Tempat yang beda, agen intelijen Asta lagi nyusup ke wilayah manusia. Dia ditugasin buat nyari tahu motif sebenarnya kenapa pahlawan sekelas Hulk bisa membelot ke pihak musuh. Balik ke arena, strategi Vermilio kelihatannya berhasil. Para demon yang biasa, main kasar jelas, kewalahan ngadepin quest yang butuh micromanagement tingkat tinggi kayak gini. Tapi apesnya, kalkulasi mereka meleset total. Hulk ternyata punya fokus dan kecepatan tangan yang gila-gilaan. Dia berhasil nyelesain menara kartunya dalam hitungan detik. Lihat itu, Kenros langsung baca celah dari rules baru ini. Dia sadar ini bukan cuma soal nyusun kartu, tapi ajang zone control, di mana mereka bebas ngehancurin menara lawan. Akibatnya, arena langsung berubah jadi battle royale brutal. Para demon mulai pakai sihir area buat nge-wipe menara musuh, bikin rencana Vermilio malah nyiptain kekacauan total. Sementara kekacauan terjadi, Asta berhasil ngebuka jalur komunikasi rahasia sama Isuta pakai sihir khusus. Pertukaran intelijen real-time ini krusial banget buat ngebaca pergerakan musuh. Gagal di ronde pertama, Vermilio nyiapin jebakan kedua lewat kontes memasak. Rencananya simple, dia bakal jadi juri dan ngasih nilai 0 ke Hulk, tanpa peduli seenak apa masakannya. Tapi, biar gak ketahuan ngelanggar kontrak netralitas, Vermilio harus main aman. Dia mutusin buat nyamar jadi staf biasa, biar bisa ngejatuhin Hulk dari dalam sistem tanpa kena penalti. Tiba-tiba, Isuta ngasih laporan intel yang bikin mind blown. Ternyata Raja Manusia udah tewas, dan pelakunya adalah pahlawan lain yang baru aja bangkit. Laporan itu diperkuat sama temuan Asta di lapangan. Kota-kota manusia kosong melompong, ngindikasiin kalau musuh lagi nyiapin mobilisasi pasukan skala besar secara diam-diam. Dan bener aja, Hon ngabarin kalau kastil Urum udah jebol. Musuh ngerahin unit pasukan bersayap yang punya mobilitas tinggi, bikin garis pertahanan demon langsung rontok seketika. Dengar berita invasi itu, Vermilio sadar waktunya udah habis. Dia harus stop main-main sama turnamen ini, dan secepatnya nyari komandan baru buat mimpin counter-attack. Melihat gelagat aneh dari targetnya, Vermilio makin curiga, jadi Hon langsung nyiapin jebakan khusus di balapan kuda ini, buat nahan laju si cowok berotot itu. Bener aja, pas Hulk masuk arena, dia dapet kuda mini yang kelihatan ampas banget, bikin panitia sempet ngerasa menang langkah di awal. Gak mau buang waktu, aba-aba langsung diteriakkan, dan sesuai prediksi, tunggangan mini Hulk langsung ngos-ngosan, bikin dia tertinggal jauh di belakang. Sadar kudanya udah limit, Hulk mutusin turun tangan, dia ngasih motivasi tingkat dewa yang gokilnya langsung bikin aura semangat tunggangannya meledak. Sementara itu di depan, rintangan maut mulai nyapu bersih peserta kroco, tapi petarung elit kayak Kenros dan Hyura gampang banget ngelewatinya tanpa ragu. Epsenya buat panitia, Hulk nemu celah aturan, dia malah ngegendong kudanya, sambil lari sprint dengan kecepatan yang bener-bener gak masuk akal. Panik lihat targetnya makin deket, Hon ngeluarin kartu as, dia ngeledakin jembatan gantung pas timingnya, pas banget buat motong jalur secara paksa. Vermilio sempet ngegas. Karena sabotase brutal itu melanggar aturan, tapi kejutan terjadi pas Hulk melompat keluar dari asap tanpa lecet sedikit pun. Lolos dari maut,
Dia makin beringas ngejar ketertinggalan, maksa Kenros adu sprint detik-detik. Terakhir buat ngelewatin garis finish barengan. Hasilnya mutlak, Hulk keluar sebagai juara pertama, ninggalin Vermilio yang cuma bisa gigit jari ngelihat semua rencana liciknya gagal total. Di tengah kekacauan itu, Asta tiba-tiba datang bawa intel darurat, ngelaporin kalau markas pertahanan mereka udah rata tanah diserang pasukan misterius. 敵のリーダーと思われるものを発見。 Dari data intelijen yang masuk, Vermilio langsung narik kesimpulan fatal, musuh bersayap itu ternyata manusia yang udah berevolusi jadi ancaman level tinggi. Situasi makin tegang pas Azudora mendadak muncul dengan kondisi kritis, ngebuktiin seberapa brutalnya damage dari serangan dadakan musuh tadi. Meski sekarat, dia tetap ngotot ngelanjutin turnamen, niatnya mau manfaatin para finalis ini sebagai pasukan elit buat ngerebut balik markas yang hilang. Selain itu, misi ini juga jadi ajang pembuktian taktis, mereka harus ngetes apakah Hulk beneran sekutu atau malah mata-mata musuh yang lagi nyamar. Buat antisipasi backstab, Azudora ngeluarin artefak cincin pembatas, mastiin gak ada yang bisa saling bunuh selama misi krusial ini berjalan. 5 hari kemudian, para petarung top yang tersisa udah kumpul di aula utama, siap nerima briefing buat pertempuran hidup mati selanjutnya. Biar pengawasan makin ketat, dan gak ada yang melenceng dari rencana, panitia ngenalin manajer khusus yang bakal mimpin langsung operasi ini ke garis depan. Ternyata manajer itu adalah Vermilio yang nyamar jadi An. Dia sengaja turun gunung biar bisa mantau pergerakan target utamanya dari jarak dekat. Tipesnya, penyamaran itu langsung ketebak sama Hulk, bikin Vermilio panik dan mati-matian, ngeles biar identitas aslinya gak kebongkar di depan umum. Sementara itu di sisi lain, pasukan bersayap udah sepenuhnya nguasain kastil, nunggu momen yang pas buat ngebantai siapapun yang berani mendekat. Asta lagi mantau situasi dari jauh, dia sadar kalau markas musuh dilindungi sama barrier, rakun yang mematikan banget buat manusia biasa. から身を守るための結界が必ず。 Gak mau ambil risiko konyol, dia mutusin buat balik arah ke ibu kota karena nyusup sendirian ke sana sama aja cari mati. Sementara itu di sisi lain, Hyura lagi sibuk ngebantai monster yang terus-terusan muncul, bikin Vermilio mulai frustrasi ngelihat jumlah mereka yang gak habis-habis. また魔物が増えた気が。 Hulk langsung ngasih insight kalau monster-monster itu sebenarnya lahir dari racun di tanah, jadi wajar aja kalau mereka terus respawn. Lihat Hyura mulai kewalahan, Dorushi nawarin diri buat maju. Bukannya langsung, nyerang dia malah santai makan coklat dulu. だから何なのよ。 Ternyata itu bukan coklat biasa, dia butuh asupan energi buat ngaktifin skill barrier area yang super kuat buat nahan gempuran musuh. Tipsnya, skill sekuat itu butuh waktu casting setengah jam. Terang aja Vermilio langsung ngamuk karena mereka keburu dikeroyok habis-habisan. Untungnya mereka berhasil lolos, dan nemuin titik kumpul yang aman dari racun buat ngatur napas sejenak. Lagi asik istirahat, Hulk malah gak sengaja matahin patung pajangan, bikin suasana yang tadinya tegang jadi agak konyol. Sambil nunggu makanan, Hyura ngingetin Kenros buat lebih sopan ke Vermilio karena dia curiga kalau cewek itu sebenarnya petinggi dari pihak manajemen. あの人、四天王バ Ketahuan lagi diomongin, Vermilio langsung ngegas, dan neken mereka buat tetap nganggep dia sebagai staf biasa, biar penyamarannya gak bocor. だ。かしこまるな。 Gak lama kemudian Hulk dateng bawa makanan, tapi Vermilio langsung panik dalam hati, karena ada terong yang paling dia benci di piringnya. Balik 私はナスが苦手なんだ。 lagi ke markas, Azudora dapat laporan dari Asta, kalau tim Hulk terpaksa ngambil rute bawah tanah, yang terkenal penuh monster gara-gara badai. 毒が非常に濃くて魔物が Meski situasinya bahaya, Azudora nolak ngirim bantuan karena dia tahu persis seberapa brutal kekuatan tempur Vermilio kalau lagi serius. Bener aja, di lorong bawah tanah tim mereka langsung diadang berbagai macam monster, tapi Kenros dan yang lain masih bisa ngatasin dengan gampang. こいつは獣系 Tapi momentum berubah pas tiba-tiba muncul monster mutasi dari dunia baru, yang auranya jauh lebih mematikan dari monster biasa. Ngerasa ini bukan lawan sembarangan, Hulk langsung nyuruh yang lain mundur, dan maju sendirian buat ngadu fisik lawan monster raksasa itu. Tanpa kasih napas, dia narik pedang pendeknya, dan langsung eksekusi monster itu, dalam satu tebasan fatal, yang bikin semua orang melongo. Biar aman, Vermilio langsung ngebakar sisa mayatnya pakai sihir api buat mastiin monster itu gak punya kesempatan buat regenerasi lagi. Akhirnya, mereka sampai di luar kastil Urum, dan Vermilio langsung nyusun strategi kilat buat fokus numpas target utamanya aja. 魔王になりたけれ Melihat Kenros yang terlalu overpede, Hyura ngingetin kalau ancaman terbesarnya justru ada di Hulk, karena Azudora sendiri pernah hampir mati kena jebakannya sendiri, pas
pas nyoba ngetes Helk. これは自分の罠によって Gak mau buang waktu, mereka langsung menyerbu pasukan bersayap yang jaga gerbang. Tapi apesnya serangan Kenros sama sekali gak tembus armor musuh. Dan pas Yura nyoba ngeflank, lengannya malah langsung putus ditebas. Tanpa babi bu, Helk langsung dash ke depan buat nge-clear jalan, ngasih pukulan telak ke monster ungu raksasa yang ngehadang rute mereka. Begitu sampai di kastil, situasi udah kacau balau. Karena pasukan bersayap dari kerajaan manusia udah nge-hold area itu duluan buat nyergap. Yura nyoba ambil inisiatif buat nyerang duluan. Tapi gila aja, speed musuh jauh di atas ekspektasi, dan lengannya malah langsung putus ditebas. Melihat formasi temannya tembus, Dorushi langsung kasih sihir dari tongkat kristalnya, tapi serangannya dinulify total sama manuver udara musuh. Momentum pertarungan tiba, pause pas salah satu prajurit bersayap itu mendarat, dan Helk langsung ngenalin aura familiar dari cowok itu. 諦めていたのに。 Prajurit itu ngebuka helmnya dan ngebongkar identitas aslinya sebagai Edil, ngebuktiin kalau mereka semua adalah manusia yang udah masuk fase Awaken. 何も問題は。 Dari kejauhan, Vermilio langsung baca situasi dan sadar kalau Awakened Humans ini punya potensi ancaman level wipeout buat kaum iblis. Sambil senyum ngeremehin, Edil mulai ngejelasin rencana busuk mereka buat ngeratain dunia iblis pakai power spike baru yang mereka dapat. 翼を失った。 Tapi taunting itu langsung dipotong sama Hyura, yang dengan santainya meregenerasi lengannya yang putus, bikin mental musuh sedikit goyah, karena dia immortal. 何度も帝国を裏切ってきた人間た Gak mau ngasih celah musuh buat ngatur formasi lagi, Vermilio langsung overload mananya dan ngelepasin sihir api skala besar buat zone control. 者が何万と来ようが敵 Sayangnya mobilitas udara pasukan bersayap itu terlalu overpower, mereka dengan gampang terbang ke atas buat ngedodge AOE apinya Vermilio. 全て知っているんですね。 Di tengah chaos itu, tiba-tiba anomali spasial terjadi dan sebuah gerbang teleportasi berbentuk kristal biru raksasa spawn tepat di tengah medan tempur. なんだありゃあれ Melihat distorsi ruang yang makin liar, Azudora langsung ambil posisi meditasi buat nekan tarikan gravitasi gerbang itu pakai sisa energi sihirnya. やべえじゃん早く逃げないと Tapi pressure dari gerbang itu terlalu masif, bikin pijakan batu di bawah mereka hancur berkeping-keping dan gravitasi langsung narik semuanya ke bawah. Akibat pijakan yang hancur total, Vermilio kehilangan balance dan langsung jatuh bebas ke arah pusaran portal yang lagi overload itu. ゲートにかなり力を吸われ Tanpa mikir dua kali, Helk langsung dive nembus reruntuhan batu dan berhasil ngeraih tangan Vermilio tepat sebelum dia ketelan sepenuhnya. Sayangnya momentum tarikan portal itu gak bisa di-cancel, dan akhirnya mereka berdua tersedot masuk sebelum gerbangnya meledak dan tertutup rapat. Setelah ngelewatin distorsi ruang yang bikin blackout, Vermilio perlahan mulai sadar di tengah ruang hampa sambil nyium aroma manis yang aneh. Begitu matanya kebuka, dia langsung kaget karena tiba-tiba udah terdampar di sebuah pantai tropis yang cerah bareng Piwi, terisolasi total dari medan perang utama. いいだろう意地でも Di ruang komando, Pasta ngasih laporan darurat soal Vermilio yang tersedot gerbang dimensi. Dan info ini langsung bikin Isuta panik berat karena kehilangan komandan utama adalah pukulan telak buat garis pertahanan mereka. 平常心を保たないと。 Sementara itu, di lokasi antah berantah, Vermilio yang baru sadar langsung menganalisis sekitarnya, dan dia sadar udaranya bersih dari racun miasma, yang berarti dia udah terlempar jauh banget dari zona perang. 小さい頃一度だけ見た。 Lihat tas milik musuh tertinggal, dia langsung masuk ke mode stealth buat nyusup ke hutan. Dan penemuan kabin kayu baru bikin dia yakin kalau targetnya lagi bangun markas sementara di pulau ini. Sialnya, manuver penyusupan dia malah bocor gara-gara makhluk lokal yang berisik, dan yang lebih fatal, blind spotnya berhasil ditembus seketika pas Helk muncul tepat di belakangnya, tanpa ngeluarin hawa membunuh sama sekali. しすぎた。私のバカ。 Bukannya nyerang, Helk malah milih buat nurunin tensi dengan ngasih intel krusial, ngejelasin kalau mereka sekarang terdampar di pulau terpencil, dan harus fokus ngamanin kebutuhan survival dasar dulu. Tak terima gitu aja, Vermilio maksa ngelakuin serangan preemptif buat ngambil alih kendali situasi, tapi sayangnya gap kekuatan mereka terlalu jauh, dan momentum serangannya dinetralisir dengan gampang banget. Buat cari jalan keluar, Helk nyusun rencana logis buat bikin kapal. Tapi insting paranoid Vermilio langsung aktif. Karena dia curiga ini cuma jebakan psikologis buat nurunin kewaspadaannya. Balik lagi ke markas pusat, Azudora yang lagi masa recovery mulai menganalisis sihir ruang musuh, dan dia sadar kalau pasukan manusia sekarang punya keunggulan taktis berbahaya yang bisa nembus garis depan mereka. Tekanan mental gara-gara kehilangan petarung inti bikin Azudora meledak, sampai dia maksa tubuhnya yang luka parah buat gerak. Karena misi pencarian Vermilio adalah prioritas mutlak,
buat strategi serangan balik mereka. 人間との戦いに勝つためにも Buat ngakalin kurangnya personel pencari, dia mutusin buat pakai sihir pelacak tingkat tinggi. Yang butuh katalis biologis dari target biar bisa langsung ngunci koordinat pastinya. Ritual pelacakan pun aktif, tapi hasilnya malah ngasih mimpi buruk taktis baru. Karena sinyalnya bergerak jauh keluar dari peta yang ada, mastiin kalau target beneran terdampar di zona antah berantah. どこ Di garis depan musuh, Asta yang lagi ngelakuin pengintaian jarak jauh nemuin fakta mengerikan soal penumpukan pasukan elit yang udah bangkit. Jadi sinyal bahaya, kalau musuh lagi nyiapin invasi skala penuh. Sementara itu di pulau terpencil, Vermilio malah terjebak dalam loop psikologis. Sibuk menganalisis alasan, kenapa musuh malah ngelindungin dia dari serangan, yang bikin dia mulai meragukan penilaian ancamannya sendiri. Fokusnya langsung buyar pas ada target raksasa yang makan umpannya, dan gara-gara dia ngeremehin daya tariknya, dia kehilangan titik keseimbangan, dan malah terseret ke arah air. Tapi sebelum situasinya makin fatal, Hulk turun tangan dan langsung mendominasi monster itu pakai kekuatan fisik murni. Mamerin spek brutal yang justru bikin Vermilio makin waspada sama dia. Isokan paginya, isolasinya pecah pas ada penduduk lokal yang nganterin ransum. Ngebongkar fakta, kalau Hulk ternyata udah berhasil ngebangun hubungan diplomatik dan ngamanin jalur logistik yang stabil. Pas ngecek perimeter dari atas tebing, dia beneran kaget ngeliat ada pemukiman yang udah beroperasi penuh. Bikin dia sadar kalau kemampuan zone control dan manajemen sumber daya Hulk itu efisien banget. Buru-buru ngecek progresnya, dia malah mergokin Hulk yang bikin senjatanya overload, dan pas kapaknya hancur, cowok itu santai aja nebang pohon pakai tangan kosong, ngebuktiin kalau fisiknya beneran senjata pemusnah massal. Sambil ngambil napas, dia mulai menganalisis reruntuhan yang tenggelam, ngumpulin intel lingkungan yang indikasikan kalau pulau ini pernah kena bencana besar, nambahin misteri baru di zona bertahan hidup mereka. Akhirnya, kendaraan buat kabur udah siap, tapi tepat pas mereka mau mobilisasi, ada entitas musuh yang diam-diam ngunci posisi mereka dari blind spot, nyiapin manuver penyergapan fatal buat ngegagalin pelarian mereka. ちょっとつら Di pulau antah berantah, Vermilio langsung pasang mode waspada tingkat tinggi pas ada sosok misterius mendekat. Karena di wilayah musuh, lengah sedikit nyawa, taruhannya. 起点が効かなかっ Lihat Hulk yang kelewat santai, Vermilio langsung ngomel. Dia tahu betul kalau gagal baca situasi di zona tak dikenal bisa berujung fatal buat mereka berdua. た。まさか、ヘルクが警戒。 Firasatnya terbukti pas mereka tiba-tiba dikepung sosok berjubah. Vermilio langsung ambil posisi tempur, siap ngelepasin magic buat ngejebol formasi kepungan itu. すると思ったか Tapi plot twist gila terjadi. Bukannya nyerang, gerombolan itu malah buka jubah dan ngasih kejutan pesta penyambutan. Bikin tensi tempur yang udah dibangun hancur berantakan. Gara-gara salah baca ancaman, Vermilio cuma bisa melongo nahan malu. Adrenalin tempurnya kebuang sia-sia buat ngadepin warga lokal yang ternyata super ramah. Ambil ikut makan-makan, terungkap kalau Hulk udah manfaatin physical stats gilanya buat ngebantu warga ngebangun fasilitas, strategi cerdas buat dapetin resource dan kepercayaan lokal. Bahkan Hulk udah nyiapin perahu buat kabur. Sekarang masalah utamanya tinggal cari data navigasi yang akurat biar mereka bisa balik ke benua iblis tanpa nyasar. Kepala desa ngasih intel penting soal penyihir di gunung yang punya info navigasi itu. Sayangnya, target lagi ngisolasi diri di balik magic barrier yang susah ditembus. の結界を張ってしまったんだ Sambil nunggu barriernya kebuka, mereka mutusin buat cooling down dulu. Mental Vermilio udah lumayan keuras setelah terus-terusan overthinking dan pasang guard maksimal. Di momen tenang ini, Vermilio mulai ngeinterogasi motif asli Hulk. Dia butuh kepastian logis kenapa pahlawan manusia mau repot nyelamatin petinggi iblis kayak dia. 外国にだって人を騙す悪い奴は Ngerespons dengan tenang, negasin kalau di medan tempur, status ras itu gak penting. Buat dia, mereka udah jadi rekan yang harus saling cover blind spot masing-masing. 俺はすごく感謝しているんだ Terus Hulk ngebahas soal Edil, mantan rekannya yang sekarang diubah jadi prajurit bersayap. Dia sadar betul kalau musuh yang mereka hadapi sekarang adalah hasil eksperimen brutal. そうか。 Meski berat, Hulk udah ngunci mentalnya. Dia tahu prajurit bersayap itu cuma senjata biologis tanpa kesadaran, jadi dia gak bakal ragu buat ngeksekusi mereka demi nyelamatin dunia. もう Sementara itu di benua iblis, Hyura dan Kenros lagi sibuk nge-clear area dari monster. Mereka berusaha ngejaga zone control, biar garis pertahanan gak makin jebol. 死んじゃう うるさいわね。 Tapi tiba radar mereka nangkep ancaman baru. Pasukan prajurit bersayap muncul dari atas, manfaatin keunggulan udara buat nge-bypass pertahanan darat mereka. Gak mau ngasih momentum, Hyura langsung engage duluan. Dia manfaatin skill regenerasi immortalnya buat nge-tank damage sambil nyari celah buat counter-attack fatal. Satu musuh berhasil ditumbangin, tapi formasi lawan terlalu rapat.
Pasukan bersayap itu pakai taktik swarm buat ngedrain stamina Hyura dan ngekunci pergerakannya. Situasi makin kritis pas bala bantuan musuh terus berdatangan. Kenros dan Hyura benar-benar terpojok karena kalah jumlah dan kalah posisi taktis. 即答 Apesnya lagi, skuad elit musuh ikut turun tangan. Power scaling di medan tempur langsung jomplang, bikin pertahanan iblis benar-benar diambang kehancuran total. Pasukan iblis udah kehabisan opsi buat counterplay. Musuh nyiapin serangan eksekusi dari berbagai angle buat ngehabisin mereka dalam satu kali strike. あれで体力持つのか Tapi tepat di detik-detik terakhir, Azudora muncul nge-hijack pertempuran. Kehadirannya langsung ngerusak mental musuh dan ngeriset ulang momentum pertarungan. ふざけ Tanpa banyak bacot, Azudora langsung ngelepasin magic akar raksasa berskala area. Serangan AOE ini sukses nge-lockdown mobilitas udara musuh dan bikin mereka semua tumbang tak berdaya. Melihat area pertempuran udah dikuasai akar raksasa, tim bantuan yang baru datang langsung sadar betapa gilanya zone control milik Azudora. Meski udah kena lockdown total, Edil tetap nolak buat nyerah. Karena dia tahu pasukan bersayap punya mekanik rahasia buat lolos dari kematian. そう簡単に滅ぼすことはできない。 Di tengah interogasi, radar mereka tiba-tiba nangkep sinyal ancaman dari atas tembok. Dan bener aja, pasukan musuh udah siap ngelepasin volley panah. Tanpa buang waktu, Hon langsung tes Magic Barrier Area buat ngeblok hujan panah itu sebelum ada party member yang kena hit. Tapi anehnya, target panah itu bukan party Azudora, melainkan teman mereka sendiri yang lagi ke-trap, murni buat nge-trigger sistem revival. Sadar posisinya udah jadi beban, Edil milih buat bunuh diri pakai pedangnya sendiri, biar bisa respawn di markas tanpa ninggalin intel. もう蘇る Akibatnya, tubuh para prajurit yang mati langsung berubah jadi partikel cahaya, ninggalin Azudora yang makin yakin kalau ini bukan magic biasa. Sementara itu di markas musuh, Human King lagi ngasih briefing ke pasukan yang baru aja respawn, buat segera nyiapin gelombang serangan berikutnya. 魔族を滅ぼすのだ。 Gak jauh dari sana, Asta yang lagi mode stealth, berhasil nyusup, dan mantau, langsung proses respawn musuh, buat nyari celah kelemahan mereka. Balik lagi ke medan perang, Hon langsung ngediriin safe zone sementara biar tim bisa ngatur napas dan ngerencanain counter attack. Pas lagi konsolidasi, Azudora dapet transmisi telepatik dari Asta, yang nge-confirm kalau sistem revival musuh itu beneran dikendalikan dari pusat. Berdasarkan intel itu, Rokoko langsung ngegelar peta taktis buat nganalisa sebaran ancaman, dan ternyata posisi pasukan manusia masih di tier bawah. 北の勢力脅威ランク Tapi masalahnya, Azudora ngejelasin kalau pasukan manusia ini punya potensi awakening massal yang bisa bikin stat mereka melonjak drastis ke level bahaya. 歴代の勇者レベルまで Satu-satunya cara buat mutusin loop revival ini adalah dengan ngehancurin sumber magicnya, yaitu ngebunuh Human King yang megang kontrak kebangkitan. 僕と同じような術だが Di sisi lain, pasukan musuh yang udah di brainwash terus dipaksa kerja Rodi buat ngebangun benteng pertahanan tanpa kenal lelah. 俺はさ、戦うのあんま Buat ngasih support ke Vermilio yang lagi terdampar, Azudora nyiapin paket darurat berisi item tracking dan surat instruksi taktis. みかんバミューちゃんのだ Karena jaraknya kejauhan, dia harus maksa ngebuka microportal lintas dimensi yang butuh presisi dan konsumsi mana gila-gilaan. Begitu portalnya ketutup, backlash dari spell itu langsung ngehajar fisik Azudora sampai dia tumbang kehabisan tenaga. 顔かけるとは Sementara itu, di pulau terpencil, Piwi yang lagi jalan-jalan malah nemuin paket drop dari Azudora yang mendarat mulus di atas pasir. Pesnya, burung hijau itu malah bawa item krusial tersebut ke perapian, bikin Vermilio panik setengah mati buat nyelamatin suratnya sebelum hangus kebakar. Setelah briefing selesai, Vermilio langsung nyisir area buat nyari help, mastiin target pengawasannya gak bikin pergerakan mencurigakan di luar radar. Tapi, pas ketemu, Help malah lagi asik bikin rakit kayu seadanya, bikin Vermilio naik pitam karena nekat nerjang lautan, ganas cuma modal batang pohon doang. あいつらそのうち Untungnya, Island Chief buru-buru ngasih intel krusial, ngarahin mereka buat minta bantuan ke sosok misterius di desa sebelum ambil keputusan bunuh diri. Tanpa buang waktu, Vermilio dash ke desa, dan dapet info dari tetua soal eksistensi penyihir lokal yang punya akses navigasi buat ngelewatin rute maut tersebut. Sadar ini, satu-satunya jalan keluar. Skuad langsung gerak jalan kaki ngelewatin medan berbatu menuju titik koordinat markas sang penyihir. Baru juga nyampe kaki bukit radar Vermilio, langsung nangkep lonjakan mana gila-gilaan dari gubuk di atas.
nandain kalau target mereka bukan NPC sembarangan. 今の術 Pressure auranya makin brutal pas mereka mendekat. Sampai-sampai Piwi langsung kena mental dan insting survivalnya maksa dia buat sembunyi di balik pintu. Gak lama, Shunova sang penyihir akhirnya reveal diri, langsung ngambil alih zone control, pakai intimidasi pasif buat ngetes mental tamu tak diundangnya. そう私が Setelah tensi turun, Shunova mulai nge-drop intel soal rute laut yang ketutup kabut tebal, di mana visibilitas 0% bakal bikin kapal manapun muter-muter doang. Buat nge-counter blind spot itu, mereka butuh Shikango, monster lokal yang punya pasif sonar alami, buat jadi kompas hidup nembus anomali cuaca. Gokilnya, Hulk ternyata udah selangkah lebih maju, dan berhasil ngetame monster itu duluan, bikin rencana keberangkatan, bisa dieksekusi instan tanpa buang stamina. 大変だ。じゃあ今から。 Lihat, anomali kekuatan itu, Shunova langsung narik Vermilio buat private comms, ngasih warning keras soal potensi ancaman dari dalam timnya sendiri. Dia nekanin, kalau Hulk nyimpen Dark Aura yang bisa jadi bom waktu, maksa Vermilio buat ekstra waspada, dan siap nge-counter kalau sewaktu-waktu partnernya itu lepas kendali. 正しい選択を Sebagai backup plan, Shunova ngasih artefak kotak sihir yang bisa nge-convert mana jadi trust power, ngasih kapal mereka mobilitas ekstra buat manuver darurat. Dengan logistik dan equipment yang udah full stack, skuad akhirnya pamitan sama warga desa, siap nerjang zona bahaya dengan setup yang jauh lebih matang. Di tengah persiapan, Piwi malah bikin blunder fatal dengan mainin surat penting, maksa Vermilio nge-dash secepat kilat buat nyelamatin intel itu sebelum jadi abu. ピウイを連れて行くと Baru juga masuk perairan terbuka, mereka langsung digeng sama giant octopus monster. Jadi Vermilio instan nge-trigger magic box buat burst speed, dan kabur dari jangkauan tentakelnya. Pas malam tiba, kabut tebal yang diprediksi, akhirnya nutupin vision, maksa mereka ngedeploy Shikango ke air, buat ngambil alih navigasi, pakai insting sonarnya. Taktik itu sukses besar nembus zona buta, ngasih mereka jeda buat recovery HP, sambil nikmatin masakan Hulk di bawah sunset yang tenang. Tapi ketenangan itu cuma bait, karena cuaca mendadak chaos, dan ngebentuk pusaran air raksasa yang siap nelan kapal mereka ke dasar laut. Vermilio langsung overclock magic box-nya buat ngelawan arus tarikan. Tapi apesnya, momentum kabur mereka malah dicegat lagi sama si giant octopus monster yang nunggu di ujung pusaran. Melihat ancaman di depan mata, Vermilio langsung siaga penuh karena radar dia nangkep sinyal bahaya dari giant octopus monster yang ngeblokir jalur mereka. Gak mau buang waktu, Hulk langsung ambil inisiatif buat close the gap, manfaatin blind spot monster itu buat nyari celah serangan. Bukannya nyerang dari luar, Hulk malah sengaja masuk ke dalam tubuh monster itu buat ngancurin organ vitalnya dari dalam, sebuah taktik bunuh diri yang gila banget. Sementara itu di atas kapal, Vermilio gak tinggal diam, dan langsung spam fire magic buat ngasih cover fire sekaligus mecah fokus si monster. 赤言うなそいつを倒しても Sayangnya damage output Vermilio belum cukup, jadi dia terpaksa ngeluarin magic box buat nge-boost pertahanan kapal dari tarikan pusaran air. Tapi apesnya, si monster malah manfaatin momentum pusaran air itu buat nge-lock pergerakan kapal, mereka biar gak bisa kabur kemana-mana. Akibatnya pertahanan mereka jebol total, dan kapal itu langsung ketarik masuk ke dalam pusaran air raksasa tanpa sisa. Setelah lolos dari maut, Vermilio sadar duluan di pinggir pantai, dan langsung ngecek kondisi sekitarnya, buat mastiin gak ada ambush lanjutan. Tiba-tiba Hulk muncul tanpa luka lecet sedikit pun, malah bawa papan garis finish yang bikin Vermilio makin emosi karena ngerasa di-troll. Di tengah perdebatan itu, radar mereka nangkep pergerakan entitas kecil bernama Piwi, yang sepertinya bakal jadi guide lokal mereka di pulau ini. 苦しかった。 Tanpa babi bu, mereka langsung gerak masuk ke dalam hutan buat nyari titik pantau atau markas penduduk lokal demi ngumpulin informasi. Tapi, baru bentar jalan, mereka langsung kena geng sama Toughmen Soldier yang udah ngeset trap rapi di area pepohonan. の土地に住む蛮族か Melihat jumlah musuh yang lumayan banyak, Vermilio milih buat nyerah dan biarin tangannya diborgol pakai kayu demi nyusup ke markas musuh tanpa perlawanan. いません。いや、中。 Pik itu berhasil, mereka digiring masuk ke dalam reruntuhan kota yang kelihatannya habis kena raid besar-besaran dari faksi lain. Di situ para prajurit mulai spill intel penting, ngaku kalau ras mereka udah diambang kepunahan gara-gara kalah perang. しまったんだ。 Belum kelar ngobrol, tiba-tiba Toughmen King muncul bawa aura kutukan gelap yang langsung ngasih pressure mental gila-gilaan ke semua orang di sana.
配下となってからは地獄 Man King mulai flexing kekuatan gelapnya, nyoba ngeintimidasi Vermilio biar mentalnya down sebelum pertarungan dimulai. 光そうだ Melihat Vermilio udah mulai terpojok, Help langsung maju ke garis depan, buat ngambil alih aggro musuh, dan jadi tameng utama. Man King yang kepancing emosinya langsung spam burst damage fake dark magic buat nge-one-shot Help di tempat. Gokilnya, Help cuma butuh raw stats buat nahan semua damage itu tanpa flinch sedikit pun, bikin mental musuh langsung kena mental break. Pas guard musuh terbuka lebar, Help langsung dash ke depan, dan ngasih pukulan telat yang sukses ngancurin inti kutukan di tubuh Todman King. Akibat critical hit itu, sistem kutukan musuh langsung error total, bikin Todman King dan pasukannya balik ke wujud asli, mereka yang ternyata cuma ras lemah. Nani? Di tengah medan tempur yang makin chaos, Todman King langsung ngamuk dan ngelepasin pukulan brutal. Tapi Help dengan santai ngedodge serangan fatal itu sambil nyari celah buat counter. Gagal di serangan pertama, si bos langsung ngehantam tanah, buat nyiptain gelombang kejut dan debu tebal. Niatnya buat ngancurin blind spot dan misahin formasi musuh. Melihat celah terbuka, Vermilio langsung nembakin sihir api konsentrasi tinggi buat mutusin lengan si raksasa. Sayangnya monster itu punya regen gila yang bikin lengannya tumbuh lagi dalam hitungan detik. Gak mau buang waktu, Help langsung ambil alih garis depan dan ngelepasin pukulan murni tanpa sihir, yang saking gilanya tekanan angin dari tinju itu, langsung ngehancurin setengah badan si bos. Bukannya mati, monster itu malah maksa sel-sel tubuhnya buat regenerasi lagi. Tapi kali ini wujudnya makin cacat, karena dia udah ngebakar habis sisa life force-nya demi dapat power instan. Akibat over regen yang maksa batas fisiknya, tubuh monster itu akhirnya hancur jadi debu, dan Vermilio langsung sadar kalau mutasi ini bukan kekuatan asli, melainkan hasil eksperimen paksa dari pihak ketiga. Lama setelah bosnya tumbang, sisa pasukan musuh tiba diselimuti cahaya aneh, dan ternyata itu adalah efek kutukan yang pecah, ngembaliin wujud asli mereka jadi ras lemah yang gak berbahaya sama sekali. Setelah situasi aman, Vermilio mulai nyusun rencana buat nyari peta ke markas musuh utama, tapi dia malah dibikin emosi gara-gara partnernya malah asyik bantuin warga benerin tembok kota. 国の復興うまく Untungnya ada warga lokal yang ngasih intel penting soal dua negara barat yang baru aja hancur karena perang, dan dia langsung ngarahin mereka ke kota gurun terdekat buat nyari informasi lebih lanjut. Sampainya di kota perdagangan itu, mereka disambut sama alunan lagu dari August yang liriknya nyeritain detail soal kehancuran dunia, ngasih petunjuk tipis soal ancaman yang lagi mereka hadapi. Fokus utama mereka langsung tertuju ke map seller, tapi negosiasi jadi alot banget karena si pedagang licik itu masang harga gila-gilaan yang jauh di atas budget mereka. Apalagi pusing mikirin dana, tiba-tiba ada pengumuman turnamen masak dengan hadiah uang gede, dan tanpa pikir panjang Vermilio langsung nyuruh partnernya buat ikut tanding demi dapetin modal. Turnamen langsung panas karena diisi sama koki-koki veteran yang pamerin skill tingkat tinggi, bikin mental peserta lain down duluan ngeliat teknik masak mereka yang brutal. Sementara Tuga ngeluarin jurus potong super cepat buat narik perhatian juri, Help malah kelihatan santai banget dan cuma motong bahan, pakai tek dasar tanpa gaya berlebihan. Tapi pas Vermilio nyicipin kuah dari masakan yang kelihatan biasa aja itu, efeknya langsung pecah, rasanya saking sempurnanya, sampai bikin kesadarannya melayang nembus dimensi lain. Melihat reaksi juri yang di luar nalar, Tuga malah makin kebakar semangatnya, dia ngerasa nemu tembok besar yang harus dia lewatin buat jadi koki terbaik. Di sisi lain kota, Piwi yang misah dari rombongan malah gak sengaja ngobrol sama August, dan dengan polosnya ngebocorin tujuan utama perjalanan mereka. Balik ke arena, momen penjurian akhirnya tiba, dan meski saingannya dapat skor nyaris sempurna, masakan Help berhasil mecahin rekor poin maksimal yang bikin seisi stadion melongo. Walaupun kalah telak, rivalnya nerima hasil itu dengan jantan, dan momentum ini malah jadi ajang respek antar koki yang saling janji buat tanding ulang di masa depan. Pas urusan turnamen kelar, Piwi tiba-tiba balik bawa kabar gila, ternyata dia udah berhasil ngedapetin peta ingkaran mereka tanpa perlu ngeluarin duit sepeser pun dari hadiah turnamen. Yusut punya Yusut, peta mahal itu ternyata dikasih cuma-cuma sama August. Hal ini langsung bikin insting taktis Vermilio nyala, karena dia curiga kalau cewek itu punya agenda tersembunyi.
Buat antisipasi ancaman di depan, August ngasih briefing taktis soal eksistensi musuh berbahaya, ngingetin mereka buat ambil rute memutar kalau gak mau cari mati konyol. Tapi insting survival, Vermilio langsung trigger pas ngerasain fluktuasi energi negatif yang pekat banget, nandain kalau musuh level boss udah ngelok posisi mereka. Tanpa ngasih warning, Ksatria kegelapan itu langsung nge-rush dengan kecepatan gila, maksa Vermilio buat dodge darurat demi ngehindarin tebasan fatal pertamanya. Sadar kalau backline-nya terancam, Help langsung maju buat narik aggro musuh, ngasih instruksi tegas ke Vermilio buat mundur, dan nyari posisi cover yang aman. ここは俺 Bencuran fisik gak terhindarkan, Help nahan tebasan pedang raksasa itu, pakai tangan kosong. Ngebuktiin kalau base stats pertahanannya emang di luar nalar manusia biasa. 強い。あのヘルクに気づ Dari jarak aman, Vermilio mulai nge-scan pola serangan musuh, nyadar kalau Ksatria ini bukan cuma kuat, tapi juga punya mobilitas instan berkat manipulasi bayangan. これまでいろんな敵 Karena serangan fisik, Help kurang efektif nembus armornya, Vermilio mutusin buat nge-cast sihir api skala besar, buat ngasih AOE damage yang gak bisa didodge. 強力な一撃を食らわせなければ Ledakan apinya sukses landing telak, ngebakar seluruh area target dengan harapan bisa ngelelehin armor atau seenggaknya ngasih efek burn yang ngurangin HP musuh perlahan. Sialnya, ekspektasi itu hancur berantakan pas si Ksatria keluar dari asap tanpa goresan sedikit pun, ngebuktiin kalau magic resistance-nya ada di level yang gak masuk akal. 悪いな Tak cuma kebal, musuh malah nge-counter pakai sihir kegelapan yang langsung netralisir sisa api Vermilio, nunjukin dominasi elemen yang bikin situasi makin kritis. Melihat sihirnya di-cancel semudah itu, mental Vermilio sempet drop, nyadar kalau mereka lagi berhadapan sama entitas yang level kekuatannya jauh di atas prediksi awal. 大丈夫。 Pas musuh switch target ke Vermilio, Help langsung dash buat ngeblok serangannya pakai badan sendiri. Nerima damage fatal yang sukses nembus pertahanan fisiknya. 俺だ Meski kena critical hit, Help malah manfaatin momentum jarak dekat itu buat ngelepasin counter attack brutal yang sukses ngirim si Ksatria terbang nembus pilar batu. あのヘルク Tapi pukulan telak itu kerasa sia karena aura gelap musuh malah makin pekat. Bikin Vermilio nyadar kalau endurance battle ini cuma bakal berujung pada kekalahan mereka. 招く可能性を秘めているという Kehilangan opsi taktis, Vermilio teriak nyuruh Help buat disengage dan kabur, karena maksa lanjut tarung dengan kondisi HP, yang terus bocor adalah tindakan bunuh diri. Di tengah keputusasaan, bala bantuan datang dari arah yang gak terduga. August muncul di medan tempur, dan kehadirannya langsung ngerubah dinamika pertarungan secara drastis. Anehnya, Ksatria yang tadinya berserk itu tiba-tiba nurunin senjatanya dan berlutut. Seolah kesadarannya balik sesaat buat ngasih intel soal tragedi di tempat ini. だが家族を殺す Dari penjelasannya, terungkap kalau kutukan kegelapan udah nge-wipe out akal sehat seluruh pasukan, ngerubah mereka jadi monster undead yang dikendalikan kebencian. 無差別に殺戮を始めた Fakta paling menyayat hati kebongkar pas August meluk Ksatria itu. Ternyata dia adalah kakak kandungnya yang rela nahan kutukan demi ngelindungin adiknya dari pembantaian. 私をわかる Sebagai last request, sang kakak nyerahin pedang kutukannya ke Help, ngasih senjata mematikan itu ke orang yang dia percaya punya stats, cukup buat nahan efek negatifnya. ごめんね Setelah pertarungan usai, mereka lanjut grinding jalan kaki. Tapi Vermilio malah kena debuff beban berat, gara-gara harus bawa backpack raksasa yang nguras staminanya. やはりただ者じゃない Lagi asik ngomel, Piwi malah ceroboh masuk ke aggro range musuh baru, dan tanpa ampun langsung di one shot sama monster raksasa yang ambush dari bawah tanah. Gak pakai lama, pasukan sayap putih langsung dive in buat nge-raid kastil. Tapi Yura udah siap nge-intercept serangan mereka di udara buat motong momentum. Sementara itu di ruang taktik, kelihatan jelas kalau musuh mulai nge-push dari berbagai rute buat nge-flank pertahanan demon dari segala arah. Buat nge-counter pressure itu, pasukan demon langsung ngerapetin formasi, dan Yura kembali adu mekanik sama Edil di garis depan. よしよしじゃない Tapi sialnya, setiap kali pasukan manusia tumbang, mereka malah dapet buff revive dan instant level up, bikin pertahanan demon makin kewalahan nahan wave-nya. Balik lagi ke markas, Azudora mulai nge-review data intelijen bareng Isuta, buat nyari blind spot dari sistem auto revive musuh yang curang banget ini. Oh, gak jauh dari sana, Hon pakai magic tracking lewat boneka kayu buat ngelacak koordinat Vermilio, dan hasilnya sukses bikin Azudora kaget setengah mati. Ternyata, dari map itu kelihatan, kalau Vermilio lagi gerak lurus nembus zona bahaya, langsung menuju ke jantung pertahanan kerajaan manusia. Di sisi lain, Edil, yang udah kena brainwash,
malah makin agresif, dan maksa pasukannya buat terus nge-push tanpa peduliin sisa HP mereka. Tipsnya, pas Asta lagi asik ngumpulin intel dari blind spot, posisinya malah ketahuan sama salah satu prajurit musuh yang punya insting tajam. Sadar kalau dia udah terpojok dan kalah jumlah, Asta langsung pakai trik juk dan dash kabur ke kegelapan buat nyelamatin data intelijennya. Balik ke markas, Azudora yakinin timnya kalau Help itu bukan ancaman, karena dia percaya Help punya alasan kuat buat nge-switch side ke kubu demon. Sementara itu, di padang pasir, Tiwi yang lagi lengah tiba-tiba diambush monster raksasa, tapi Vermilio langsung sigap ngeburst monster itu pakai fire magic. Melihat respon Help pas battle barusan, Vermilio akhirnya sadar kalau cowok berotot itu beneran serius ngelindungin mereka, jadi dia mulai nurunin egonya. 懸念を抱いてしまっている。 Karena hari udah mulai gelap, Help mutusin buat setup camp dan bikin minuman hangat buat mulihin stamina mereka setelah kena surprise attack tadi. Apalagi istirahat, Help tiba-tiba ngeluarin pedang patah yang ternyata adalah senjata anti-hero, bikin Vermilio langsung kaget ngeliat item sefatal itu. これを君に預けたい。 Help sengaja nyerahin pedang itu sebagai jaminan. Karena dia pengen Vermilio dengerin fakta aslinya tentang apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan manusia. Keesokan harinya, mereka ngelanjutin perjalanan dan akhirnya sampai di kota Paros buat restock supply dan nyari info rute aman selanjutnya. Sambil keliling nyari penginapan, mereka nyempetin diri buat beli ice cream lokal demi nurunin heat gauge setelah seharian jalan di gurun. Buat ningkatin mobility, Help ngajak mampir ke peternakan Rakutan buat nyewa mount. Tapi sayangnya harga sewanya terlalu overpriced buat budget mereka. Gagal dapet mount, mereka malah kejebak di tengah keramaian festival kota. Dan Vermilio kelihatan bete banget karena buang-buang waktu buat hal yang gak taktis. Akhirnya mereka mutusin buat check-in di hotel mewah, dan Vermilio langsung manfaatin momen ini buat full recovery sebelum melanjutin misi besok pagi. Di garis depan, Edil langsung adu mekanik lawan musuh bersayap. Dia manfaatin momentum udara buat nembus formasi lawan yang lagi lengah. Sementara itu di base camp, Azudora mulai ngasih briefing taktis ke Vermilio soal anomali kekuatan Help, karena data intelijen nunjukin ada yang gak beres dari masa lalunya. Mundur, jauh ke masa lalu, Help, kecil yang lagi bawa ransum sadar posisinya udah ke spot sama preman lokal. Jadi dia milih nahan aggro, biar adiknya aman. Bener aja, dia rela jadi samsak hidup dan nahan damage fatal tanpa ngelawan, murni buat ngebait musuh biar gak nyentuh Clash sama sekali. Tapi ancaman aslinya baru muncul pas gerombolan monster nge-raid desa mereka, bikin zone control hancur total, dan maksa mereka buat evakuasi darurat. Setelah lolos dari wipeout, mereka nyampe di ibu kota. Sayangnya, status sosial bikin mereka kena debuff kemiskinan, dan harus survive di area kumuh. Pas preman ibu kota nyoba, nge-gank mereka lagi. Help langsung pasang badan buat ngeblok serangan yang ngarah ke adiknya. Gara-gara kepepet, limit break Help mendadak aktif, ngasih dia burst stats gila-gilaan yang bikin, dia bisa nge-counter musuh pakai satu pukulan telak. Balik ke masa sekarang, Azudora nekanin ke Vermilio kalau Awakening itu bukan sihir biasa, melainkan anomali genetik yang bikin Help punya regen dan power di luar nalar. Di masa lalu lagi, situasi makin kritis pas Clash kena debuff penyakit parah, sementara resource mereka udah nol buat beli item healing. Tanpa opsi lain, Help nekat nerobos badai salju buat nyari healer, tapi sayangnya bangsawan di sana pada cuek dan nolak ngasih support. Dia bahkan sampai sujud minta tolong ke salah satu petinggi, tapi malah kena mental damage karena diusir mentah-mentah dari zona elit itu. Pas HP Clash udah bener-bener sekarat, mendadak Sharwami muncul ngasih intervensi, ngebuka jalan buat mereka dapat akses medis. Berkat koneksi Sharwami, Rafait langsung turun tangan ngekas healing dan ngamanin mereka ke safe zone milik keluarganya. Fast forward 15 tahun kemudian, medan tempur berubah drastis pas pasukan manusia kena ambush dari monster kelas berat. Tapi Clash yang udah max level langsung ngedash ke depan, ngebaca blind spot lawan, dan ngeksekusi monster itu pakai satu tebasan fatal. Momentum langsung berbalik, Clash ngasih buff moral ke seluruh party infanteri, buat nge-push maju, dan nyapu bersih sisa wave musuh. Malamnya di atap, Clash nge-reveal master plan-nya ke Help, dia mau grinding sampai jadi petarung terkuat, biar bisa ngehapus sistem kasta yang busuk ini. Buat menuhin ambisinya, Clash spam latihan fisik tiap hari, tanpa peduli cooldown, fokus naikin agility sama attack power-nya ke titik maksimal. Melihat progres gila adiknya, Rafait mulai curiga dan nyoba ngeinterogasi Help, nyari tahu apa dia juga nyimpen hidden stats yang sama berbahayanya. Akhirnya, sebelum Clash berangkat ekspedisi panjang, mereka bertiga ngumpul buat party perpisahan, nikmatin masa tenang, sebelum quest utama yang lebih brutal dimulai. Sejak kecil hidup keras, Clash akhirnya milih jalan pedang, dan berkembang jadi pahlawan garis depan, buat basmi ancaman monster yang makin brutal. Sebelum berangkat ekspedisi panjang, Clash janji bakal pulang hidup demi nyobain masakan stamina spesial buatan kakaknya,
sebuah janji yang jadi motivasi tempur. Tak lama setelah itu di kamp tentara bayaran, situasi pasti mendadak chaos pas Edil datang bawa kabar darurat soal invasi monster mutan yang ngebantai pasukannya. Sambil evaluasi ancaman, Hulk sadar kalau monster ungu ini bukan varian biasa, melainkan spesies dunia baru yang punya racun fatal dan spawn di zona mematikan. の強い場所に稀に現れる。 Pas bentrok langsung, Hulk sengaja jadi samsak hidup dan nahan damage brutal tanpa guard, murni buat ngulur jeda biar sisa pasukan bisa mundur ke zona aman. 攻撃を耐え続けた。 Begitu area udah clear, dia langsung switch ke mode offense, dan ngelepas rentetan pukulan telak yang langsung ngancurin armor monster itu sampai tumbang. そして俺は Melihat potensi tempur Hulk yang gila, Edil langsung buang harga diri dan mohon bantuan buat nyelamatin kotanya yang lagi diambang kehancuran total. 力で一人でも救える命がある。 Sayangnya, pas mereka sampai, garis pertahanan kota udah jebol dan api di mana-mana. Bikin mental Edil langsung drop lihat invasi serangga raksasa itu. Tapi momentum berubah drastis pas Alicia muncul dari blind spot, ngelepas tembakan presisi tinggi yang langsung motong pergerakan musuh dalam sekejap. Gak mau kehilangan ritme, Hulk dan Edil langsung ngedash ke depan, ngasih pressure tambahan buat nyapu bersih sisa pasukan serangga di area itu. Setelah area aman, Alicia ngejelasin kalau pedang pusakanya punya buff pasif khusus yang ngasih damage multiplier fatal ke monster, makanya serangannya si efektif itu. の技術が加わればそこらの Dengan tambahan firepower dari grup tentara bayaran Alicia, mereka berhasil ngebangun formasi zone control yang solid buat nahan gelombang serangan susulan. なおアリシアと言った。 Ke teamwork itu, kota kembali stabil, ngasih mereka jeda cooldown buat farming logistik dan recovery stamina lewat pesta barbecue bareng. Di sela jeda istirahat, Alicia buka rahasia soal lineage keluarganya yang ternyata keturunan pahlawan kuno, ngasih alasan logis kenapa dia punya insting tempur setajam itu. 戦った勇者だったんだって。 Hulk beneran respect sama dedikasi Alicia yang terus berjuang meski tanpa backup resmi. Sebuah mentalitas baja yang bikin moral tim tetap terjaga. 維持を続けたんだ。 Sementara itu, di ibu kota, Raja ngerilis misi penyerangan skala besar dan nunjuk Clash sebagai main DPS buat ngeksekusi Raja Iblis langsung di markasnya. 3 minggu kemudian, kabar kemenangan pecah, Clash sukses nge-solo bos utama, bikin seluruh warga kota ngerayain keberhasilan epik tersebut. 街は歓喜する人々であふ Tapi realita di balik layar ternyata brutal. Hulk nemuin adiknya terbaring kritis dengan HP sekarat akibat efek backlash racun mematikan dari pertarungan itu. Ikaros dan Rafa Ed ngasih alibi kalau luka itu murni resiko tempur. Tapi insting Hulk ngerasa ada taktik busuk dari petinggi kerajaan yang sengaja numbalin adiknya. 我々はクレスの足 Belum sempat recovery, sistem peringatan kota mendadak bunyi lagi karena gelombang monster baru nge-rush masuk nembus pertahanan luar. Oga yang panik langsung nuntut perlindungan, dan parahnya, pihak kerajaan malah maksa Clash yang lagi koma buat balik ke medan perang sebagai tameng hidup. Melihat adiknya terus dieksploitasi tanpa ampun, Hulk akhirnya mencapai batasnya, tatapannya berubah dingin, siap nge-counter sistem korup yang udah ngerusak keluarganya. ヘルク、いい Hulk langsung infiltrasi ke markas utama musuh, buat nyari jawaban. Tapi anehnya perimeter pertahanan bener-bener kosong melompong, ngasih sinyal kuat kalau ada anomali fatal di garis depan lawan. 誰もいないのか。 Bikin masuk ke dalam, dia malah nemuin armor prajurit manusia yang dijadiin umpan, sebuah taktik psychological warfare murahan buat mancing penyusup biar lengah. Gak lama, Azudora muncul dan sadar kalau dia kalah telak secara raw stats, jadi dia langsung main kotor pakai crowd control akar pohon buat ngunci mobilitas Hulk dari bawah. Tapi sayangnya sisi level segitu gak ada artinya buat Hulk, dia langsung overload ototnya dan mutusin akar itu seketika, bikin Azudora sadar kalau pertahanan sihirnya gak guna sama sekali. Sadar adu fisik cuma buang tenaga, Hulk langsung drop intel krusial kalau dia itu kakaknya Clash. Maksa Azudora buat nahan serangan, dan mulai buka jalur diplomasi. Azudora akhirnya bongkar rahasia, kalau jatuhnya kastil ini emang disengaja, mereka sengaja ngelepas choke point strategis ini demi nekan angka casualty di pihak mereka sendiri. Buat ngebuktiin omongannya, Azudora nunjukin area kuburan massal, ngasih lihat seberapa brutal attrition rate yang harus ditanggung kaum iblis gara-gara milih taktik pertahanan pasif. 憎んでいないのか。 もちろん Ternyata endgame dari kaum iblis itu bukan invasi, melainkan koeksistensi damai. Mereka rela jadi samsak tinju demi mutusin rantai dendam yang udah mendarah daging. Hulk juga ngasih update status kalau Clash lagi koma, dan ini ngejelasin kenapa militer manusia makin agresif. Mereka lagi panik nyari kompensasi gara-gara kehilangan vanguard utama mereka.
Sadar ada miskomunikasi fatal di pihak manusia, Hulk langsung rush balik ke kerajaannya buat narik mundur pasukan, tapi sayangnya dia telat karena pembantaian udah terlanjur kejadian. Sesampainya di markas, dia nemuin skuad elit tentara bayarannya udah babak belur. Bukti nyata kalau komando atas sengaja ngelempar mereka ke garis depan tanpa backup sama sekali. Dari laporan mereka, ternyata para bangsawan sengaja ngunci gerbang pas pasukan lagi mundur, sebuah taktik pengkhianatan klasik buat numbalin faksi independen demi ngamanin nyawa Royal Guard. 貴族の義務これは Situasi makin kacau pas Hulk jalan ke alun-alun, dan ngeliat tawanan iblis disiksa, ini murni taktik propaganda pemerintah buat brainwash mental warga, biar terus ngedukung mesin perang. Hulk sempet mau maju buat intervensi. Tapi dia langsung ngerem instingnya karena sadar kalau dia nyerang penjaga sekarang, statusnya bakal langsung berubah jadi buronan pengkhianat. Tiba-tiba, eksekusi itu berubah jadi chaos. Tawanan iblis itu dipaksa mutasi jadi monster ganas. Ngebuktiin kalau pemerintah sengaja nyiptain ancaman palsu buat ngevalidasi narasi mereka. Momentum kepanikan lagi memuncak, pasukan sayap putih tiba-tiba turun tangan dan langsung eksekusi monster itu dengan one hit kill, sebuah setap sempurna buat nyari simpati publik. Gak buang waktu, Rafael langsung ngambil alih panggung, buat ngenalin pasukan Awaken ini, dia benar-benar manfaatin fear mongering, buat ngelegalkan senjata biologis baru mereka. Melihat barisan pasukan mutan itu, Hulk akhirnya paham grand design musuh, kerajaan manusia bukan lagi bertahan, tapi lagi nyiapin armada tempur, buat genosida total ke dunia iblis. Balik lagi ke markas, Alicia yang udah muak sama sistem korup ini mutusin buat putar haluan, dia milih gabung sama faksi Rogue bareng Hulk, demi ningkatin peluang survival. Buat mastiin posisinya aman, Alicia sengaja narik Hulk ngobrol empat mata, dia ngekunci kesepakatan ini sebelum anggota squad lain, yang lagi cedera nyoba nahan kepergian mereka. Tapi sebelum rencana mereka jalan, Rafael tiba-tiba muncul di depan pintu. Si mastermind ini sadar kalau Hulk punya combat power yang terlalu bahaya buat dibiarin lepas kendali. 頼む力を Langsung masuk ke inti masalah. Zeljan ngebongkar fakta gila ke Azudora kalau proyek awakening dari kerajaan bukan sekadar eksperimen biasa, melainkan senjata pemusnah massal yang bakal ngeruntuhin negara mereka sendiri dari dalam. の覚醒だあれは国を Gila aja, subjek eksperimennya itu para tahanan sekarat yang dibuff paksa, dan hasilnya mereka langsung dapet lonjakan combat power yang brutal banget sampai bisa ngebantai monster raksasa dengan tangan kosong. 戦闘力を手に入れた Tapi power segede itu jelas-jelas ada harganya karena proses ini langsung ngehancurin mental dan ego mereka, ngubah para prajurit ini jadi pion tanpa otak yang cuma bisa nurut sama perintah casternya. Parahnya lagi, target utama dari petinggi kerajaan bukan cuma militer, tapi mereka mau nge-cast spell ini ke seluruh rakyat sipil buat nyiptain pasukan budak absolut. Azudora langsung sadar betapa fatalnya situasi ini pas tahu kalau otak dibalik rencana gila ini adalah Mikaros, sosok sage yang punya akses penuh buat ngeksekusi manipulasi skala nasional ini. Buat ngejalanin spell raksasa ini, Mikaros butuh satu katalis penting, dan sayangnya kunci utama dari ritual ini dipegang langsung sama sang raja yang dijaga ketat di pusat kastil. Fakta yang lebih bikin drop, ternyata Clash yang selama ini dianggap pahlawan malah dijadiin inti energi buat ritualnya, dan kesadarannya sengaja ditahan biar dia gak bisa ngelawan. Sadar dia gak bakal menang, kalau maju sendiri, Zeljian sampai rela buang harga dirinya, dan sujud minta bantuan Azudora demi nyelamatin Clash dan ngegagalin rencana kiamat ini. Lama kemudian, Alicia ikut nimbrung dan langsung nolak mentah-mentah ide buat mundur, karena dia tahu persis kalau mereka butuh firepower maksimal buat nembus pertahanan kastil. Malamnya, operasi penyusupan langsung dieksekusi tim Zeljian pakai jubah penyamaran, buat manfaatin blind spot, penjagaan dan nyelinap, masuk lewat jalur bawah tanah kastil. Sialnya, stealth mereka, bokor pas patroli prajurit Awaken tiba-tiba nge-blok jalan, bikin formasi mereka langsung transisi dari mode nyusup ke mode full combat. Tanpa kasih musuh kesempatan buat manggil bala bantuan, tim Zeljian langsung rush ke depan dan ngeksekusi serangan kritikal beruntun buat numbangin para penjaga dalam hitungan detik. Sambil terus maju, Azudora sempet nge-share analisisnya soal Hulk, ngebongkar fakta kalau Hulk sebenarnya punya potensi ancaman yang jauh lebih gede dari kelihatannya kalau sampai dia lepas kendali. Setelah ngelewatin lorong panjang, mereka akhirnya sampai di depan pintu ruang ritual utama, tapi vibe-nya udah kerasa salah banget karena suasananya terlalu sepi buat area sepenting ini. Banner aja tebakan mereka, pas masuk ke dalam, Mikaro sudah standby nungguin di tengah lingkaran sihir, nunjukin kalau penyusupan ini sebenarnya udah kebaca dari awal. Momentum makin berat pas Human King dan para petinggi lainnya juga ada di sana, ngebuktiin kalau mereka semua udah sepakat buat ngorbanin kemanusiaan demi power absolute. Belum sempet tim Zeljian nyerang, Mikaros langsung nge-cast AOE spell yang ngasih pressure gravitasi gila-gilaan, bikin seluruh tim langsung stunned dan ambruk ke lantai. 体を押さえつけられているよ Di momen kritis itu, satu anggota berjubah tiba-tiba ngelepas penyamarannya, dan ternyata itu Azudora yang langsung ngelepasin aura gelap buat netralisir pressure sihir musuh.
Momentum langsung berbalik, Azudora dash ke depan dan adu mekanik jarak dekat lawan Mikaros, manfaatin blind spot buat mecah konsentrasi casting lawannya. Dia lihat celah pertahanan Mikaros kebuka, Alicia gak buang waktu, dan langsung follow up pakai serangan pedang kilat, tapi sayangnya damage yang masuk cuma ngasih luka gores doang. Situasi making chaos pas gelombang prajurit, Awaken tiba spawn ke dalam ruangan, bikin tim Zelgian, making terpojok karena kalah jumlah dan stamina udah mulai limit. Gak ada pilihan lain, Azudora mutusin buat overload sisa, mananya, dan ngekas sihir pamungkas berskala besar, tapi backlash dari energi itu terlalu brutal, dan bikin pertahanannya hancur total. Beralih ke pusat konflik, Claes udah tumbang dengan luka fatal di dada. Mikaros sengaja ingkar titik vital, pakai pedang kutukan buat mutusin aliran mana, jadi pergerakan target langsung lumpuh total. Sadar ada pengkhianatan dari dalam, Edil dan Alicia langsung siaga penuh. Sayangnya posisi mereka udah terpojok, karena Mikaros pegang kendali penuh atas area pertarungan. Tanpa buang waktu, Edil coba ngepres maju, buat ngelindungin Claes. Tapi aura gelap, yang dipancarin Mikaros ngasih pressure mental, yang bikin nyali siapa aja langsung ciut. Ternyata ini semua udah di setup dari awal. Mikaros sengaja nahan Claes hidup-hidup, buat dijadiin katalis energi. Tujuannya buat ngebangkitin pasukan mutan yang lebih brutal. Gak mau mati konyol, Claes maksa ototnya yang udah robek buat nahan rasa sakit. Dia nolak tunduk, dan coba ngumpulin sisa tenaga buat satu serangan balasan terakhir. Dia lihat targetnya masih bisa ngelawan. Mikaros gak mau ambil risiko kehilangan momentum. Dia langsung narik pedangnya buat ngeksekusi Claes di tempat, sebelum ada keajaiban. Tapi insting tempur Claes emang gila. Di detik terakhir dia ngedodge serangan fatal itu. Terus manfaatin blind spot buat nebas balik, dan langsung mutusin lengan Mikaros. Apes-nya, damage critical tadi, gak ada artinya. Mikaros punya skill regenerasi instan yang bikin lengannya balik utuh dalam hitungan detik, bikin mental lawan makin down. Gak cuma itu, Human King yang ada di singgasana, langsung ngasih komando absolut. Dia ngerahin seluruh pasukan elit buat ngepung, dan ngebantai kelompok Claes, tanpa ampun. Situasi making chaos pas efek kutukan pedang tadi mulai ngambil alih kesadaran Claes. Matanya berubah merah, tanda kalau sistem sarafnya udah dihack sama energi gelap. Sadar tubuhnya bakal jadi senjata makan tuan, Claes langsung buang pedangnya. Dia ngasih instruksi taktis ke Alicia buat mundur dan ninggalin area zona merah ini secepatnya. Daripada jadi pion musuh, Claes ngambil keputusan paling brutal. Dia milih bunuh diri dengan nusuk lehernya sendiri, demi mutusin rantai kendali sihir Mikaros. Momentum langsung berubah drastis pas Help akhirnya tembus ke ruang bawah tanah. Tapi dia telat, radar matanya cuma nangkep tubuh adiknya yang udah tumbang bersimbah darah. Piku emosi yang meledak, limiter kekuatan Help langsung jebol. Aura pembunuhnya bocor keluar, ngasih hawa intimidasi level dewa yang bikin seluruh ruangan bergetar hebat. Mengabaikan semua musuh di sekitarnya, Help langsung dash ke arah Claes. Dia ngeblok semua provokasi mental dari musuh, dan fokus buat ngecek sisa nyawa adiknya. Buat ngamanin rute kabur, Help ngambil posisi sebagai tameng hidup. Dia nyuruh Edil dan Alicia bawa Claes pergi. Sementara dia bakal nahan aggro dari semua pasukan elit sendirian. Beralih ke memori masa lalu, Help kelihatan lagi bawa Claes yang sekarat. Dia sengaja nurunin guardnya, dan rela digebukin preman jalanan, demi ngelindungin adiknya dari damage tambahan. Balik ke masa sekarang, Help siuman di sebuah goa dengan tubuh penuh perban. Dia langsung nge-scan area, sekitar buat nyari keberadaan Claes, dan sisa partinya yang hilang. Pas keluar nyari info, dia malah dicegat preman yang ngasih intel fatal. Mereka bilang kalau kelompok Claes udah dieksekusi mati, sama pihak kerajaan, bikin mental Help hancur lebur. Fakta itu, jadi pukulan telat. Help sadar, kalau selama ini dia berjuang buat negara yang salah, dan sekarang, seluruh sistem kerajaan udah nge-lock dia sebagai target eliminasi utama. Gak ada lagi alasan buat nahan diri. Help ngelepas semua segel kekuatannya sampai tanah hancur berantakan, siap buat ngeratain seluruh negara yang udah ngerebut keluarganya. Jauh setelah tragedi berdarah itu, Help milih jalan hidup yang beda drastis. Dia sekarang fokus ngebangun ulang semuanya dari nol. Pakai tenaga gilanya buat ngebantu warga sipil dan masak makanan enak. Langsung aja di tengah medan tempur, Help udah dikepung sama pasukan kroco yang haus darah. Tapi alih-alih ngebunuh, dia cuma pakai shockwave buat nge-knockback mereka, ngasih warning keras biar pada mundur dari zona bahaya. Sayangnya, para kroko ini bebal dan maksa nge-rush masuk ke blind spotnya. Help gak mau buang stamina buat kill. Jadi dia, spam skill AW knockback lagi buat nge-clear area, dan ngusir mereka dari kastil. Kena mental lah itu pasukan, mereka baru sadar gap powernya terlalu jauh.
Gak ada satupun serangan fisik yang tembus armor naturalnya Hulk. Bikin moral musuh langsung drop drastis. 強すぎる。なんだこいつは。 Sementara itu di sisi lain, Raphael ternyata udah nyusun taktik licik dari balik layar. Dia sengaja jadiin Hulk sebagai umpan buat narik aggro, ngasih celah buat pasukan utamanya kabur dari kastil. ヘルクが目を覚ましたら伝えてくれ。 Balik lagi ke arena, situasi makin chaos pas bala bantuan musuh tiba-tiba spawn. Bukan Kroko biasa, kali ini yang turun langsung unit elite, Masked Muscular Soldier, yang punya stat defense gila-gilaan. ありゃ何人いるんだ。あいつ例の殺し屋だ。 Gak pakai lama, Hulk langsung dash ke depan buat ngetes durability musuh barunya. Satu pukulan telak mendarat, tapi gokilnya, musuh ini bisa ngetank damage Hulk tanpa hancur berantakan. Sadar kalau adu mekanik mentah bakal makan waktu, Hulk ganti strategi ke disarm. Dia manfaatin momentum, serangan lawan buat nge-parry, dan langsung ngelucutin senjatanya dalam sekejap. Pepet sama jumlah musuh yang terus nambah, Hulk akhirnya mutusin buat ngelepas limiternya. Aura merahnya langsung meledak, nandain kalau dia udah switch ke mode berserker buat nyapu bersih area. Habis, nyapu bersih wave pertama, momentumnya tiba-tiba berhenti pas dia ngeliat sisa musuh yang tumbang. Ternyata, unit elite itu mantan rekan seperjuangannya yang udah di brainwash, bikin Hulk kena mental block dan ragu buat ngasih finishing blow. 追いついてよ。 Di tempat yang berbeda, situasi Alicia udah bener-bener di ujung tanduk. Pejabat korup itu sengaja mancing keributan massa buat ngasih pressure mental sebelum eksekusi mati dimulai. 少し目を離した隙にひどい。 Tanpa ngasih celah buat kabur, Algojo udah ngambil posisi eksekusi. Alicia yang udah kehabisan HP, dan mana cuma bisa pasrah nunggu kapak itu turun. Ngerasa ini udah endgame buat dia. おい、かつて命をかけて守った民に Tapi pas kapaknya mau diayun, Algojo itu tiba-tiba nge-freeze total. Insting survivalnya ngebaca aura ancaman level fatal dari arah gerbang, bikin ototnya kaku gak bisa digerakin. 旦那、やめた方がいい。こら、なんか。 Ternyata sumber aura mematikan itu adalah Hulk yang datang tepat waktu buat nge-hijack. Eksekusi. Kehadirannya aja udah ngasih debuff fear area. Bikin seluruh masa langsung kicep dan panik ketakutan. Tak buang waktu buat ngomong, Hulk langsung nelok target utamanya. Dia nge-grab muka corrupt official itu, ngunci pergerakannya biar gak bisa cast spell atau manggil backup. Alih-alih ngasih physical damage, Hulk milih buat nyerang mentalnya langsung. Dia nge-transfer memori penderitaan teman-temannya, ngasih mental overload yang bikin otak si pejabat langsung korslet. 私は一回しか投げていないよ。俺たちは騙されただけだ。 そうよ。 Setelah ancaman utama beres, dia langsung motong tali ikatan Alicia. Timingnya clutch banget. Kalau telat beberapa detik aja, nyawa Alicia udah melayang di tangan Algojo tadi. みんなのおかげだ。遅くなってすまなかった。 Sadar, kalau zona ini udah gak aman buat healing, Hulk ngajuin taktik evakuasi ekstrim. Dia ngajak Alicia buat pindah server ke markas musuh alias dunia iblis, karena di sana justru lebih minim ancaman dari manusia pengkhianat. 仲間を助け出して、みんなで行こう。 Sayangnya rute escape mereka diblokir sama Raphael yang tiba-tiba spawn di atas tembok. Dia ngebongkar rahasia fatal, kalau kematian Clash emang sengaja di-setup buat jadi trigger massal, bikin Hulk sadar kalau dia udah masuk perangkap. たとえそれがあなたでも。私は Tak lama setelah itu, Raphael nge-cast spell area berupa salju aneh yang nutupin seluruh kota. Efek debuffnya instan, semua warga sipil yang kena salju itu langsung mutasi paksa jadi monster tanpa sisa kesadaran. Tapes-nya, pertahanan sihir Alicia udah jebol duluan, jadi dia ikut kena efek mutasi dari salju itu. Sistem tubuhnya mulai nolak, tapi virus mutasinya terlalu kuat dan mulai ngambil alih kesadarannya secara perlahan. ここに隠れようとこの雪から逃れることはできない。 Tahu, kalau dia bakal jadi ancaman, Alicia minta di PK aja, sebelum dia berubah jadi monster sepenuhnya. Tapi Hulk nolak mentah-mentah, dia lebih milih nge-tank resiko ke depannya daripada harus nge-kill party membernya sendiri. いつでも来い。何度でも相手になってやるから。だから。 Hulk ngasih janji absolut kalau dia bakal nyari cara buat ngedispel kutukan, itu apapun bayarannya. Dan tepat setelah janji itu terucap, kesadaran Alicia hilang total, dan dia resmi berubah jadi unit musuh. Ninggalin Hulk yang harus nanggung beban sendirian. 笑って。 Kembali ke situasi di depan api unggun, Vermillion nangkep kejanggalan dari penjelasan Hulk.
karena senyumnya selama ini cuma coping mechanism buat nutupin rasa bersalahnya gagal nyelamatin Alicia dari proses awakening, paksa. 自分勝手なやつだと思うだろ Mengingat momen fatal itu, Help nyoba nge-rush buat nyelamatin adiknya, tapi terlambat. Soalnya Clash udah sepenuhnya dikendalikan dan sayap putihnya, jadi bukti kalau kesadarannya udah ke-override total sama sistem musuh. 彼女はまだ抗ってる Mikaros dengan bangga ngejelasin mekanik gilanya, di mana dengan awakening rate yang tinggi, Clash gak kehilangan wujud fisiknya, tapi jiwanya udah diformat ulang buat jadi pion absolut kerajaan. Gak terima, Help nyoba engage langsung, tapi stat gapnya terlalu jauh. Akibatnya Clash yang udah di-buff sama sistem awakening, bisa ngedodge dan nge-counter serangan Help, seolah itu cuma gerakan lambat. 覚醒素晴らしい Mendengar itu, Vermilio akhirnya paham root cause-nya, ternyata Help gak bisa sembarangan bunuh Raja Manusia. Karena itu bakal mutus control link, dan bikin semua prajurit awaken masuk ke mode berserk. Salah utamanya, kalau rajanya mati, prajurit yang udah terinfeksi bakal terus ngamuk sampai tubuh mereka hancur lebur, bikin Help kejebak di dead end taktis, tanpa opsi save, buat nyelamatin teman-temannya. Mengingat kembali kejadian di ruang eksekusi, Help yang udah enraged nyoba nge-blitz Mikaros, tapi si penyihir tua ini udah set up jebakan ruang dan nge-kit Help pakai sihir teleportasi, biar serangannya whiff terus. Panyerah, Help maksa nembus pertahanan pakai raw power dengan manjat pilar buat close the distance. Padahal, Mikaros tetap tenang karena dia tahu persis Help gak bakal berani all out kalau ada sendera. Buat ngancurin mental lawannya, Mikaros sengaja nge-reveal hasil eksperimen gagalnya, di mana prajurit yang magic resistance-nya rendah hancur jadi monster cacat sebagai bentuk psychological warfare. Melihat pemandangan brutal itu, aura kemarahan Help langsung overload, dan Mikaros malah senyum puas karena dia emang sengaja mancing emosi buat bikin pahlawan ini kehilangan kendali rasionalnya. お前の手によって滅びたでしょ Sadar posisinya udah checkmate, Help manfaatin sisa kekuatan Clash buat ngebuka portal dimensi. Milih Desperate Escape Plan buat reposition ke area unknown daripada mati konyol di kandang musuh. Selesai ngasih penjelasan, Help ngaku di depan api unggun kalau dia butuh aliansi karena dia gak bisa nge-solo ride ke kerajaan manusia dan harus nyari backup dari pihak iblis yang ternyata jauh lebih rasional. Faktanya, waktu Help crash landing di wilayah iblis, Ken Ross langsung ngasih first aid, ngebuktiin kalau pihak yang selama ini dicap musuh malah ngasih support logistik tanpa nanya macam-macam. Dari semua data itu, Vermilio akhirnya nyambungin puzzle utamanya. Help ikut turnamen, bukan buat jadi Raja Iblis, tapi murni buat nyari vanguard kuat yang bisa bantu dia ngedispel kutukan teman-temannya. Sebagai asuransi terakhir, Help ngajuin request paling brutal. Minta Vermilio buat jadi executioner-nya kalau suatu saat dia kena mind control dan berubah jadi ancaman tier S sebelum damage-nya nyebar. Gak mau setengah-setengah, Vermilio nolak ngebunuh dia pakai identitas palsu. Jadi dia bersiap buat drop penyamarannya demi ngasih jaminan power level yang setara. Tanpa ragu, Help nyerahin pedang pembunuh pahlawan sebagai transfer of authority taktis. Dan Vermilio langsung declare diri sebagai salah satu dari 4 Raja Iblis buat jadi kill switch absolutnya. ヘルクお前の Isokan harinya, party Help manfaatin kereta buat fast travel, ngambil downtime krusial buat recovery stamina dan ngatur ulang inventory sebelum mereka masuk ke combat zone berikutnya. Sampai di kota reruntuhan, seorang NPC tua ngasih intel soal field boss yang ngeblokir jalan, ngingetin kalau monster itu punya defense absolute dan serangan AoE api yang mematikan. Absennya intel itu udah outdated banget, karena pas Vermilio ngecek lokasi, bosnya udah di-clear sama party Crocho dan threat level yang digembar-gemborkan ternyata cuma hype kosong. Sementara itu pas lagi downtime di kota, radar mereka nangkep kedatangan Harupi, messenger udara, yang mendarat darurat, buat bawa update intelijen krusial langsung dari headquarters Iblis. やっと会えましたち Surat dari Azudora itu ngasih new waypoint buat flank langsung ke perbatasan selatan kerajaan manusia, karena Azudora sengaja narik aggro pasukan utama musuh di kastil biar party Help bisa nyusup aman. 王を撃つのは Pasukan sayap putih manusia langsung dive in buka war, tapi pihak demon gak tinggal diam dan langsung counter pakai formasi brute force buat nahan laju invasi. Edil yang overconfident nyoba solo kill, tapi Heraol udah baca pergerakannya dan langsung ngasih pressure mental sebelum adu mekanik. 楽しくって仲良くしようぜ Kepancing emosi, Edil maksa masuk blind spot, apesnya Yura udah nunggu di sana, dan langsung nge-parry serangannya pakai pedang ganda. Momentum berbalik total pas Yura nemu celah di guard Edil, ngasih critical strike yang bikin sayapnya hancur, dan langsung down di tempat. 私は弱い男が大 Gila, padahal HP udah nol. Tapi, sistem immortality manusia bikin Edil bangkit lagi lengkap dengan buff cahaya, bikin demon sadar kalau musuh ini nge-cheat. 胸くそ悪いぜなあ Balik ke markas, Azudora ngejelasin kalau ngelawan cheater immortal itu buang-buang stamina, jadi dia milih taktik gerilya buat ngulur waktu sambil nyari kelemahan sistem mereka. Buat ngejalanin taktik itu, Azudora sengaja masang badan, jadi umpan buat narik aggro pasukan utama manusia, biar tim infiltrasi
bisa nyusup tanpa ketahuan. Di sisi lain, Asta udah berhasil masuk ke teritori musuh, tapi dia langsung nyadar ada yang aneh sama struktur kastilnya, karena minim banget blind spot buat sembunyi. Pas nemu target intel, Asta langsung pakai item spy buat ngeboost pendengarannya, nyadap rencana musuh yang mau invasi ke kastil Raja Iblis Selatan. EPS-nya posisi dia ketahuan penjaga, jadi tanpa mikir panjang Asta langsung lempar bom asap buat ngejuk dan ngejebol lantai demi kabur dari kepungan. Jatuh ke lantai bawah, Asta malah masuk ke zona bahaya yang isinya pod inkubator, dan dia kaget banget pas ngelihat prajurit manusia lagi dimutasi paksa di sana. Lolos dari ruang mutasi, dia masuk ke lorong gelap gulita. Untungnya dia bawa kacamata night vision buat mapping area dan nyari jalan keluar yang aman. 空気の流れを読めば出口は Ngikutin aliran udara, Asta nemu celah rahasia di dinding yang nembus langsung ke ruang arsip rahasia, tempat data penting musuh disimpan. どれどれ Baru aja mau ngeloot intel, radar Asta nangkep suara langkah kaki penjaga yang mendekat, bikin dia panik, karena ruangan itu benar-benar dead end tanpa tempat sembunyi. まだまだこれからこ Kepepet situasi, Asta ngeluarin item cakar buat manjat keluar jendela, nahan napas nempel di dinding luar kastil, biar gak ke spot sama patroli udara. 仕方ない Setelah patroli lewat, dia gerak cepat nyari blind spot lain, dan langsung dive in ke jendela kosong buat ngamanin posisinya lagi di dalam kastil. Pas mendarat, dia malah face to face sama Sharuami. Asta langsung pasang kuda-kuda waspada takutnya itu bos area yang lagi jaga kandang. なんだろこの子ものす Sadar cewek itu gak ada niat nyerang, Asta langsung ngebluff nyamar jadi pedagang nyasar buat nurunin aggro dan nyari info soal layout kastil. なんだか翼の人たちがこ Dari obrolan singkat itu, Asta dapet insight fatal kalau Sharuami ini sebenarnya tahanan VIP yang diisolasi total dari dunia luar sama petinggi manusia. この子はどうして大丈夫なんだろう Pas penjaga nganterin makanan, Asta langsung ngedes sembunyi di bawah kasur, manfaatin blind spot paling basic buat ngehindar dari deteksi visual musuh. Balik lagi ke markas demon, Isuta kaget banget pas nerima transmisi darurat dari Asta yang ngelaporin kalau sistem pertahanan manusia jauh lebih gila dari prediksi awal mereka. じないようだな。 Setelah briefing singkat, Azudora langsung ngasih instruksi final ke Vermilio buat hati-hati di jalan, karena pergerakan musuh makin susah diprediksi. Tapi Vermilio gak tinggal diem, dia balik ingetin Azudora buat gak ngeremehin taktik manusia yang sekarang udah berevolusi jadi ancaman fatal. たちとの戦いはもうすぐ Di sisi lain, markas Shin lagi digempur habis-habisan, sama pasukan bersayap yang nyoba ngehancurin barrier, pelindung pakai formasi serangan udara. Bukannya panik, Shin malah santai banget mantau dari atas tembok, nunggu momentum pas buat nge-counter taktik musuh yang kelihatan terlalu gegabah. Tiba-tiba formasi musuh kacau balau, pas radar mereka nangkep puluhan ribu monster buas yang ngeflank dari arah selatan, bikin posisi mereka langsung kejepit. Ternyata, ini semua jebakan Maut Chin, dia sengaja manfaatin energi dari batu kristal musuh, buat mancing monster liar biar jadi tameng hidup buat markasnya. だができる俺た Gak jauh dari medan tempur, Edil yang lagi nyusup ke dalam gua mulai ngerasain aura aneh yang bikin insting bertarungnya langsung waspada penuh. Firasat buruknya terbukti, pas dia dicegat sama Mikaros, penyihir licik yang sengaja nunggu di blind spot buat ngehambat pergerakan Edil. Tanpa kasih napas, Mikaros langsung ngelepasin mantra kutukan tingkat tinggi buat manggil entitas gelap demi nge-overload mental lawannya. Balik ke luar kastil, pasukan sayap yang lagi fokus nahan monster, tiba-tiba kena backstep fatal dari Kenros dan tim elit yang nyerang dari titik buta. Sementara itu, di Kastil Toru, pertahanan dalam udah jebol, bikin pasukan demon harus mati-matian nahan invasi musuh di lorong sempit, biar gak tembus ke ruang utama. Situasi makin chaos, pas Mikaros tiba-tiba muncul dan langsung spam serangan petir area, maksa Yura buat nahan damage demi ngelindungin timnya. Setelah momentum, Yura telat ngebaca pergerakan Mikaros yang ngedash cepat, dan akibatnya satu tebasan telak langsung mutusin lengan kanannya. Gokilnya, Yura sama sekali gak panik, dia malah manfaatin skill regenerasi instannya buat nyambungin tangannya lagi dan siap buat counter attack. Apes-nya sebelum Yura bisa nyerang balik, Edil yang udah dicuci otaknya datang ngegang dari atas, bikin zone control Yura berantakan total. Mikaros yang ngerasa udah menang jalan santai ke ruang kristal, tapi dia langsung kena mental pas ngelihat Azudora udah nunggu di sana kayak bos terakhir. Dark kalah power, Mikaros gak mau ambil risiko dan langsung ngeluarin artefak teleportasi darurat buat kabur dari jangkauan serangan Azudora. Sayangnya trik murahan itu udah kebaca, Azudora dengan gampang nge-cancel portalnya pakai aura gelap yang langsung ngunci pergerakan Mikaros. Kena backlash, dari sihirnya sendiri yang digagalin, fisik Mikaros langsung overload sampai matanya berdarah, sadar kalau dia lagi berhadapan sama monster sejati. Udah terpojok parah, Mikaros nekat ngelepasin ultimate spellnya buat nyiptain ledakan dimensi demi ngehancurin seisi ruangan.
Tapi Azudora cuma senyum sinis, dia langsung manggil ribuan akar raksasa dari bawah tanah yang dengan brutal nusuk dan menghancurin sihir Mikaros dalam sekejap. Manfaatin debu ledakan sebagai smokescreen, Mikaros akhirnya berhasil kabur pakai sisa mananya, ninggalin Azudora yang udah sukses ngamanin kristal inti. Padahal dikira udah aman, ternyata di sudut lain kastil, Yura malah terjebak duel maut lawan Edil. Momentum serangan Edil benar-benar brutal, maksa Yura buat terus main defense sambil nyari celah counter. Anehnya, pattern serangan Edil kacau banget. Dia kelihatan nikmatin pertarungan, tapi guardnya kebuka lebar, ngasih indikasi jelas kalau kesadarannya lagi diobrak-abrik sama mind control musuh. Banner aja. Willpower Edil ternyata masih ngelawan. Dia nahan command absolute dari rajanya buat ngebunuh. Bikin sistem sarafnya overload dan ngasih Yura window of opportunity buat napas. Sementara itu di area penyusupan, Vermilio yang lagi nyamar dapet intel krusial dari Asta. Mereka sadar kalau mau mutusin rantai mind control ini, target utamanya cuma satu, yaitu take down sang raja langsung. Gak mau buang waktu, Asta langsung nge-lead pergerakan. Dia manfaatin blind spot penjagaan kastil yang lagi fokus ke pertempuran, di luar buat nyusup lebih dalam ke zona VIP. Buat ngelewatin labirin kastil, Asta ngaktifin skill pelacak khususnya. Dia nyebar partikel mana buat mapping area, mastiin rute yang mereka ambil bebas dari ambush musuh. Taktik stealth mereka sukses besar. Keduanya berhasil nembus pertahanan terakhir, dan langsung berhadapan sama sosok raja yang lagi duduk sendirian di singgasana. Tanpa ragu, Asta langsung dash buat instant kill. Tapi ups, serangannya nembus gitu aja karena ternyata sosok raja di depan mereka cuma ilusi proyektor buat baiting penyusup. Kena jebakan fatal, posisi mereka langsung ke-expose. Rafael tiba-tiba muncul dari blind spot belakang, motong jalur kabur mereka, dan langsung ngelancarin counter attack kilat. Tak kalah speed dan langsung dipin down sama dua prajurit bersayap. Zone control Rafael benar-benar rapi. Bikin Vermilio dan Asta mati kutu, gak bisa gerak. Balik lagi ke pusat ledakan tadi, ternyata Mikaros belum kabur. Azudora yang baru aja nge-clear asap langsung dihadapin sama pressure gila dari aura gelap Mikaros yang udah standby. Gila, Mikaros ternyata sengaja delay pertarungan buat summoning. Dia manggil monster mutasi hasil eksperimen yang statsnya jauh di atas prajurit biasa buat ngepung Azudora. Situasi makin chaos karena jumlah monster yang dideploy nyampe ribuan. Mikaros benar-benar main zerg buat nguras stamina, Azudora, dan pasukan iblis secara perlahan. Sadar, kalau main brawl bakal kalah jumlah, Azudora langsung ambil posisi meditasi. Dia nurunin aggro, buat fokus ngumpulin, mana alam demi nyiapin AOE, spell skala besar. Di sisi lain, Yura, yang lagi lengah hampir aja kena one-shot monster raksasa. Untungnya Edil ngelepasin burst speed, dan langsung narik Yura ke udara buat evade serangan fatalit. Darat, di atap, Edil nyuruh Yura lari, karena dia udah gak kuat nahan mind control. Tapi sialnya, Mikaros langsung teleport ke lokasi mereka buat motong jalur escape. Tanpa ampun, Mikaros langsung cast mind break langsung ke kepala Edil. Spell brutal ini langsung ngehancurin sisa kewarasan Edil dan maksa dia masuk ke berserk mode. Tampak spell itu instan. Edil yang udah kehilangan akal langsung dash nyerang Yura. Bikin Yura terpaksa nahan impact serangan dari temannya sendiri tanpa bisa ngelawan balik. Setelah ngasih damage telak, Edil langsung terbang ninggalin area. Yura cuma bisa diam nahan sakit, sadar kalau power scaling Edil sekarang udah di luar batas normal. Balik ke medan tempur utama, Azudora masih sibuk kiting monster raksasa. Dia terus jaga jarak aman, biar gak kena grapple mematikan dari tentakel musuh. Tapi gara-gara terlalu fokus ke depan, Azudora ninggalin blind spot fatal. Mikaros manfaatin celah itu buat nyelinap dari belakang dan langsung nusuk Azudora telak nembus dada. Dengan Azudora yang tumbang, dan kastil yang udah rata sama tanah, Mikaros akhirnya ngelepas kartu, Astra akhirnya. Dia ngebangkitin Clash yang udah dimodifikasi jadi senjata pemusnah massal absolut. Sementara itu di udara, Harupi dan Sandawa lagi ngebut buat ngirim intel krusial ke markas. Mereka sadar mobilitas udara itu kunci buat ngedahuluin pergerakan musuh yang lambat di darat. Balik ke camp, Vermilio dan timnya lagi pusing ngatur rute baru. Jembatan utama hancur, jadi mereka terpaksa ambil jalan memutar yang jelas bakal nguras stamina dan nambah resiko kena ambush. Sambil ngopi, Oyura ngejelasin kalau target mereka selanjutnya adalah markas militer musuh di selatan. Ini choke point penting yang harus direbut kalau mereka mau mutus jalur logistik lawan. Di tengah diskusi, Vermilio teringat peringatan Azudora. Masalah utamanya bukan cuma numbangin raja, tapi gimana cara nahan gelombang pasukan mutan yang jumlahnya gak masuk akal tanpa ngorbanin terlalu banyak resource. Tapi Hyura dengan santainya nawarin diri buat jadi tanker utama. Dengan skill regenerasi supernya, dia yakin bisa nahan aggro ribuan musuh, sekaligus biar formasi tim tetap aman.
Mendengar itu, mereka langsung bagi tugas. Hyura bakal fokus crowd control buat nahan kroko-krokonnya, sementara Vermilio ngambil peran assassin buat ngeburs high value target kayak Mikaros. Keesokan paginya, situasi mendadak chaos. Radar mereka kecolongan, karena musuh langsung main kotor pakai serangan udara buat ngebipas semua jebakan darat yang udah disiapin. Lama, Sandawa jatuh dengan kondisi kritis. Dia bawa kabar buruk kalau forward operating base mereka udah rata sama tanah Gara kena ganking brutal dari pasukan bersayap. Dari intel itu, Vermilio langsung baca makro strategi musuh. Mereka sengaja ngelewatin garis depan cuma buat satu tujuan, yaitu nge-lockdown dan nge-takedown health sebelum dia bisa ngeluarin potensi penuhnya. Logikanya simple, pihak manusia sadar betul kalau health itu anomali yang bisa ngerusak seluruh rencana awakening mereka. Makanya, ngilangin health dari papan catur adalah prioritas absolut. Tanpa babi bu, Hyura langsung maju ke garis depan buat ngepil musuh yang mendekat. Dia pasang badan jadi tameng hidup biar anggota party yang squishy bisa dapet ruang buat kabur. Ipsennya, bos musuh ternyata turun tangan langsung. Mikaros muncul di medan tempur, ngebuktiin kalau dia gak mau lagi ngambil resiko kegagalan dari bawahan yang kurang kompeten. Mikaros dengan sombongnya ngejelasin mekanik tracking spellnya. Dia pakai sampel biologis buat nge-bypass semua skill stealth, bikin posisi target terekspos 100% di minimap dia. Gak mau buang waktu, Mikaros langsung nge-cast spell AOE skala besar. Dia niat nge-wipe out seluruh party dalam satu serangan fatal, mumpung mereka lagi ngumpul di area terbuka. Sadar kalau lari dari jangkauan ledakan itu mustahil, Hyura dan Vermilio mutusin buat stand their ground. Mereka harus nahan damage-nya mentah-mentah demi ngelindungin yang lain di belakang. Sambil ngasih pressure, Mikaros nekenin kalau kekuatan health itu ibarat bug di sistem mereka. Kalau dibiarin hidup, health bakal jadi counter alami buat pasukan mutan yang udah susah payah dia bangun. Melihat situasi makin kritis, Hyura ngeratin pegangan pedangnya. Dia tahu betul tugasnya sekarang adalah narik semua agro musuh, biar Vermilio punya waktu buat channeling spell berat. Timingnya dapet, Vermilio langsung ngelepas burst damage elemen api. Taktik ini cerdas banget buat nge-clear airspace dan ngurangin mobilitas pasukan terbang musuh secara drastis. Hantaman sihir itu ngebuktiin kalau firepower Vermilio gak bisa diremehin. Dengan ngancurin formasi udara lawan, dia sukses ngerebut balik momentum pertarungan yang sempet hilang. Kamu kalah, Mikaros langsung nge-summon Satria Elit berpedang api. Dia sengaja naikin tier pasukannya buat nge-counter elemen Vermilio dan ngasih pressure jarak dekat yang lebih brutal. Tapi Vermilio udah baca pergerakan itu. Dia langsung ngedodge serangan udara dan ngebales pakai raw power yang luar biasa, ngebuktiin kalau dia bukan cuma support, tapi juga DPS mematikan di garis depan. Situasi langsung tegang pas unit udara musuh ngambil high ground di atas benteng. Hulk sadar posisi ini ngasih advantage vision yang fatal buat lawan. Lihat formasi depan mulai kena pressure berat dari Rafaed, Vermilio langsung ambil inisiatif buat nge-cover area dan mecah fokus musuh. Tanpa basa-basi, Hulk ngelempar tombaknya, pakai raw physical power, buat nembus anti-magic lawan, dan impact-nya sukses nyiptain shockwave brutal. Mau ngasih napas, Vermilio langsung follow up, pakai AOE api skala besar, buat ngezone pasukan udara, biar mereka gak bisa regroup. Rafaid nyoba nyari celah buat flanking, tapi Vermilio punya map awareness gokil, dan langsung maksa musuhnya masuk ke mode defense jarak dekat. Buat mutus rute kabur, dia sengaja overload mana miliknya buat nyiptain firewall absolute, ngeisolasi Rafaed dari sisa pasukannya. Sementara itu di sisi lain, Hulk mulai nge-channeling aura ke senjatanya, nyiapin serangan piercing buat nembus armor table target utamanya. Musuh nyoba pelengge attack buat critical damage, tapi refleks Hulk emang gak ngotak, dia nahan pedang itu pakai tangan kosong buat mutus momentum lawan. Balik ke Vermilio, dia terus rotasi posisi buat ngehindari lock-on, mastiin jaraknya tetap aman buat casting spell tanpa kena interrupt. Hulk sengaja nahan musuhnya di jarak melee bukan buat eksekusi, tapi buat nyari titik lemah dari sihir mind control yang ngendaliin temannya itu. Lihat situasi makin chaos, Hulk ngasih instruksi taktis, biar Vermilio nahan garis belakang, sementara dia jadi tank utama di garis depan. Buat backup moral, Vermilio langsung spam skill apinya buat ngasih pressure konstan, maksa Rafaed terus bergerak, dan ngebakar staminanya. Tapi Rafaed cukup cerdik, dia pakai pedangnya buat nge-parry serangan dan nyari blind spot di tengah kepulan asap, buat nyiapin counter. Sadar waktunya makin tipis, Hulk ngelepasin burst aura gila-gilaan buat ngedispel semua efek sihir di area sekitarnya dalam satu ledakan absolut. Taktik itu sukses besar, efek ledakannya ngereset kesadaran target, ngasih celah buat Hulk ngamanin temannya tanpa harus ngasih fatal blow. Gagal di pertarungan fisik, Rafaed nyoba cyber buat mensing emosi, tapi Vermilio gak kemakan bait itu, dan malah makin fokus nyiapin serangan mematikan. Di tempat yang jauh dari medan tempur, Azudora akhirnya sadar dari masa kritisnya, ngasih tim support tambahan otak taktis buat nyusun rencana baru. Balik lagi ke garis depan, Rafaed ngeluarin item sihir buat kabur, maksa Vermilio nembakin api secepat kilat buat nge-cancel casting time miliknya. Apesnya, interrupt itu telat sepersekian detik,
Rafite berhasil ngaktifin sihir teleportasi dan lolos dari kill zone tanpa luka berarti. Setelah ancaman utama hilang, party langsung kumpul buat briefing kilat. Ngevaluasi sisa HP dan nyusun rute pelarian sebelum musuh manggil bala bantuan. Sementara itu di markas, Azudora nerima intel krusial lewat surat rahasia, ngasih mereka map awareness baru soal pergerakan pasukan musuh di sektor selatan. Bekel info intel itu, tim langsung mount up dan cabut dari area bahaya, ngambil inisiatif buat rotasi posisi sebelum mereka kena gank lagi.